Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Al-Mahdi hanyalah seorang manusia. Ya. Kali ini saya akan bahas tentang Al-Mahdi adalah seorang manusia, bukan jelmaan dari malaikat atau bukan seperti dewa misalkan, atau superhero seperti Superman misalkan, atau superhero yang lain misalkan, seperti itu ya. Sehingga pengharapan sampean atas diri Al-Mahdi yang melebihi kapabilitasnya sebagai manusia, saya sangat meyakini ya. Ini saya rasa pengharapan yang berlebihan menurut saya semacam itu. Sehingga proses-proses keadilan yang ditimbulkan sebagai tanda munculnya Al-Mahdi tentu tidak terlepas melalui proses-proses yang alami, yang menyertainya semacam itu, sehingga tidak ujuk-ujuk ya semacam itu. Ini sering saya katakan seperti itu agar apa? Agar pengharapan sampean nanti, jika pun nanti Al-Mahdi muncul sebagai Al-Mahdi dan dimunculkan secara terang-terangan ini, sampean tidak terkejut ya. Karena apa? Karena sampean tidak mengharapkan sosok Al-Mahdi ini sebagai sosok yang melebihi dari kapasitasnya sebagai manusia, tentunya seperti itu. Sehingga ukuran-ukuran logis ini yang dipakai. Jangan mengharap kalau Al-Mahdi muncul lalu dunia langsung dalam keadilan, dunia langsung dipenuhi dengan keadilan macam itu, kemudian dunia langsung dipenuhi dengan kemakmuran semacam itu, tanpa ada proses-proses yang menyertai semacam itu. Sering saya katakan, jika Pak Jokowi ini sebagai implementasi semacam itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena ya seperti itu proses keadilan yang dibawa Al-Mahdi pun saya sangat meyakininya ya juga seperti itu. Prosesnya proses alamiah semacam itu, dan ada proses-proses tertentu. Cuma di balik itu ada kekuatan-kekuatan Allah yang menyertainya, tapi tidak secara langsung, tidak secara terus-menerus, selalu dalam pertolongan mukjizat semacam itu ya. Sehingga ada corona misalkan, ada COVID-19 ini, ujuk-ujuk Al-Mahdi meminta pada Allah dan oleh Allah langsung dikabulkan, lalu corona dalam sekejap menghilang semacam itu ya. Jadi ya tidak seperti itu. Jika sampai mengharapkan jika kemunculan Al-Mahdi beserta kemampuan yang sampai harapkan seperti yang saya katakan ini, berarti sampai mengharapkan lebih dari kapasitas Al-Mahdi sebagai manusia. Walaupun saya sangat yakin jika Al-Mahdi ini sebagai sosok manusia yang sebenarnya juga luar biasa sebenarnya. Ya sudah bukan manusia biasa lagi, tapi
ingat bahwa Al-Mahdi pun juga manusia. Ini yang saya katakan bahwa kemampuan manusia akan tidak melebihi dengan kapasitas dan kapabilitasnya, semacam itu ya. Hingga mulailah berpikir, jika sebenarnya kejadian-kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran, misalkan dalam kisah-kisah terdahulu itu sebenarnya ya berproses seperti ini ya. Misalkan diceritakan Patih Gajah Mada yang dikatakan di situ mempersatukan Nusantara, semacam itu. Kita mendengarnya di saat ini, sehingga diceritakannya Patih Gajah Mada ini seolah-olah dia bak superhero macam itu, yang langsung bisa mempersatukan Nusantara, semacam itu. Ya tidak seperti itu sebenarnya ya, tidak seperti itu. Kemudian dikisahkan dalam cerita Kanjeng Rasul Muhammad SAW, sampai nanya apa yang mendengarkan dari cerita-cerita heroiknya saja, misalkan dimenangkannya dalam perang Badar, misalkan ya, dimenangkannya dalam perang Hunain, semacam itu, sehingga sampean tidak merasa seolah-olah peperangan ini perang sungguhan, dan itu membutuhkan keberanian dan etikat yang begitu dalam, keimanan terhadap Allah yang begitu benar, semacam itu, sehingga orang-orang yang berperang di jalan Allah ini benar-benar dilandasi atas ketakwaan Allah, macam itu. Sehingga walaupun rasa takutnya ini ada, tetapi etikot apa yang diyakini dengan kebenaran al-haq ini yang akan menang, gitu. Macam itu ya. Ini sungguh jauh dari sifat-sifat munafik, semacam itu. Provokasinya paling ya paling kencang, tetapi giliran berjuang, giliran angkat senjata, dia paling duluan kalau larinya. Paling duluan atau paling belakang ya. Ini jelas bukan sifat-sifat Kanjeng Rasul Muhammad SAW dulu ya, semacam itu. Sehingga pengharapan sampean atau pengetahuan sampean atas diri Kanjeng Rasul ya, atas dimenangkannya atas diri Rasul ya, sampean melupakan bahwa pernah di suatu saat perang Kanjeng Rasul itu, di perang Uhud itu hampir umat muslim hampir kalah. Ini ya semacam itu. Bahkan banyak korban dari pihak tentara muslim saat itu yang menjadi syuhada, semacam itu. Oleh karena itu jangan dipahami jika cerita Kanjeng Rasul itu ya seperti bak superhero terjadi dalam satu hari, macam itu, seperti halnya terjadi di film-film, semacam itu ya. Tentu tidak seperti itu kejadiannya. Saya sangat yakin hal itu ya, karena kejadiannya selalu berproses seperti pada umumnya kehidupan sehari-hari manusia, semacam itu. Hingga ada rasa sakit, ada rasa lapar, ada rasa duka, rasa senang, semacam itu. Ada rasa bergurau ya, macam itu. Ini kejadian lumrah ya, seperti saat inilah terjadi kejadian yang
terjadi dalam keseharian manusia itu sendiri semacam itu. Saya sangat yakin itu. Oleh karena itu, sebagai patokan bahwa Kanjeng Rasul pun hidup seperti kehidupan sehari-hari manusia seperti saat ini, saya sangat meyakini jika Al-Mahdi pun sebenarnya juga berproses alamiah pada sifat-sifat basyariah semacam itu ya, sehingga ada kesedihan, ada kesenangan, ada rasa sakit, rasa lapar, rasa marah semacam itu. Ya seperti sifat-sifat manusia yang lain pada umumnya semacam itu. Cuma Al-Mahdi ini dipilih oleh Allah, oleh karena itu diberikan sesuatu yang tidak biasa pada manusianya, pada seperti manusia yang lainnya semacam itu ya. Sehingga saya sangat meyakini jika saat ini pun Al-Mahdi sudah bekerja, misalkan ya, menghentikan corona ya, kemudian ada serangan-serangan dari entitas gaib, misalkan dari Dajjal semacam itu, kemudian menanggulangi bencana-bencana alam semacam itu. Saya sangat meyakini jika saat ini Al-Mahdi sudah bekerja sebagaimana yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya yang pernah saya baca, bahwa jika nanti Al-Mahdi ya, Imam Mahdi Ratu Adil Panotogom Khalifatullah telah muncul, maka keberadaan Jangka Jayabaya ini sudah selesai semacam itu. Sebab apa? Penerus dari Jangka Jayabaya itu ya Imam Mahdi itu sendiri, atau bisa orang Jawa menyebutnya sebagai Satria Beringin itu. Nah, yang satu raga 1000 jiwa ini ya. Bahkan kalau saya mengatakan ya, tidak hanya satu raga 1000 jiwa ya, semacam itu ya, bahkan lebih ya macam itu. Oleh karena itu, walaupun Al-Mahdi telah dipilih oleh Allah sebagai Al-Mahdi, sebagai Khalifatud Dunya semacam itu, tidak serta-merta sifat basariyahnya ini ya, ini menjadi hilang, lalu menjadi sifat-sifat malaikat ya, seperti itu ya atau sifat-sifat dewa semacam itu ya, tidak seperti itu ya. Oleh karena itu introspeksilah, berpikirlah jika Al-Mahdi pun juga seorang manusia ya, tentu mempunyai keterbatasan sebagai manusia pada umumnya semacam ya. Sehingga jika nanti sampean berharap, ya berharaplah terhadap seseorang ya manusia itu sendiri semacam itu. Jadi jangan meminta lebih, misalkan bila ketemu dengan Al-Mahdi ini, kemudian sampean minta, Al-Mahdi saya minta uangnya sekian ratus miliar misalkan lalu dengan serta-merta kun fayakun bin salabin, ujuk-ujuk uang yang sampean minta ini ada dan diberikan terhadap sampean ya. Jadi tidak seperti itu prosesnya. Tentu saya sangat meyakini hal itu ya, berproses alami. Sehingga saat ini ada
bahwa semua manusia ini sudah mengalami kemakmuran ini, sebenarnya ya kalau menurut saya ini sudah terjadi. Cuma rasa bersyukurnya sampean-sampean saja yang belum ada, sehingga selalu menuntut pada Allah seolah-olah sampean belum diberikan nikmat itu ya. Sehingga tidak merasa bahwa sebenarnya sampean ini sudah berada di puncak kemakmuran. Kalau menurut saya seperti itu ya. Sampean dunia katakanlah saat ini hanya dalam genggaman sampean tidak merasa bersyukur, sehingga sampean tidak merasa bahwa saat ini nikmat Allah telah diberikan terhadap sampean luar biasa besarnya ya. Oleh karena itu berharaplah terhadap Al-Mahdi ini sebagaimana pengharapan sampean terhadap manusia pada umumnya, tetapi jangan berlebihan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.